Saudara, Multimedia Nusantara School atau MNS meresmikan gedung barunya di Gading Serpong, Tangerang. Sekolah di bawah naungan Kompas Gramedia Group ini menghadirkan pendidikan berbasis teknologi, ICT-based, dan pembentukan karakter. MNS hadir dengan pendidikan berbasis teknologi yang berkualitas, berwawasan global, namun tetap berakar pada nilai karakter dan budaya Indonesia. CEO Kompas Gramedia, Lili Utama, menyatakan bahwa pembangunan sekolah ini adalah bagian dari komitmen Kompas Gramedia untuk turut mencerahkan bangsa, seperti yang diamanatkan para pendiri Kompas Gramedia, PK Oyong dan Yakob Utama. Mempunyai komitmen yang penuh terhadap pendidikan. Makanya tagline-nya kan turut mencerdaskan bangsa. Jadi saya rasa ini relevan sekali. Dari kecil itu usia TK, SD itu adalah golden age untuk membangun karakter. Saya rasa relevan sekali. Mudah-mudahan ini kita bisa membangun karakter bangsa yang lebih baik lah. Gedung yang diresmikan saat ini adalah Gedung A. Ketua Yayasan Multimedia Nusantara, Teddy Suryanto, menjelaskan bahwa dalam rencana pengembangan akan ada 4 gedung dengan fungsi berbeda, termasuk untuk SMP dan SMA. Untuk tahun ajaran baru ini, Multimedia Nusantara School membuka program untuk preschool dan primary. Hingga saat ini, sudah terdaftar sebanyak 206 siswa untuk tahun ajaran 2025-2026 dan sudah ada 90 siswa lainnya yang akan bergabung untuk tahun ajaran 2026-2027. Beragam fasilitas modern dihadirkan di sekolah ini, mulai dari immersive room untuk pembelajaran interaktif, sensory room, ICT lab, serta green farm untuk pengenalan konsep berkelanjutan, hingga dapur untuk edukasi makanan sehat. Tapi anak-anak juga dikembangkan untuk soft skill dan karakternya. Jadi anak-anak itu diharapkan pada saat dia lulus dari Multimedia Nusantara School, mereka sudah menjadi anak-anak yang sudah lengkap secara soft skill, karakter, dan juga hard skill-nya yaitu di teknologi dan bahasa. Anak-anak itu pada saat dia mempelajari sesuatu, dia benar-benar immerse dengan apa yang sudah dia pelajari. Jadi dia benar-benar seperti real. Kalau belajar tentang laut, dia benar-benar ada kayak di laut. Kemudian immersive room itu kan dikembangkan oleh UMN dulu dan ada dari MDN juga, bahwa kita disokong oleh mereka untuk mengembangkan terutama di pelajaran sains ya. Jadi anak-anak itu bisa berinteraktif dengan di immersive room itu. Jadi contohnya mereka tuh mewarnai gambar, kemudian gambarnya itu di scan di alat yang sudah mereka kembangkan, kemudian bisa muncul di layar, dan layar itu untuk anak-anak tuh interaktif, dia bisa memegang apa yang tadi sudah dia warnai. Keamanan dan kenyamanan siswa juga menjadi prioritas dengan desain drop-off yang mampu menampung 30 mobil, sehingga murid tak perlu menunggu lama untuk memasuki gedung MNS. Ini adalah tentang drop-off-nya yang bisa menampung 30 mobil ya sekali drop-off. Dan para yang antar murid itu masuk ke dalam gedung gitu. Ya, gedung itu memang salah satu sarana, tetapi yang menjadi satu yang agak ciri khas ini, gedung ini adalah gedung ramah lingkungan dan hemat energi. Sehingga murid-murid itu bisa belajar dengan suasana yang segar dan juga dengan keamanan yang terjaga di sini. Mengantar pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dengan guru lokal maupun native speaker dari luar negeri, bahasa Indonesia dan Mandarin, serta pembelajaran AI juga sudah masuk ke dalam kurikulum di MNS. Selain peresmian, murid dan orang tua murid juga diajak room tour untuk melihat suasana gedung baru MNS. Salah satu orang tua murid, Henry Tanoto, bilang ada beberapa alasan ia mendaftarkan anaknya di jenjang playgroup MNS. Yang pertama, karena kita melihat MNS ini di belakangnya itu adalah Kompas dan Gramedia yang kita tahu reputasinya selama ini. Jadi kita yakin harusnya bisa memberikan kualitas pendidikan yang memiliki integritas, kemudian relevan, dan kualitasnya terjamin untuk anak kita. Jadi kita lebih memilih cari tempat di mana bisa mengajarkan anak kita lebih bisa memanfaatkan teknologi dengan relevan dan sesuai dengan fungsinya. Jadi mungkin di MNS ini kita percaya nggak cuman ajarin anak kita akademis ya, karena pendidikan ramah lingkungan ini juga sudah ditanamkan sejak dini, begitu kira-kira. Selain berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan berbasis teknologi dan karakter yang berkualitas, Multimedia Nusantara School
juga mengedepankan pengembangan keterampilan hidup berkelanjutan dengan menyediakan fasilitas MNS Green Farm hingga mini kitchen yang merupakan bagian dari program Sustainability Life Skill Development SLSD. Gedung MNS pun juga dirancang khusus dengan mengusung konsep ramah lingkungan dan hemat energi. Claudia Carla, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Tangerang, Banten.